Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang penggunaan turunan fungsi. Buka LKS halaman 44. Sudah? Ya, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kalau kalian baca dulu nih tentang persamaan garis singgung dan garis normal. Jadi untuk hari ini pembahasan kita adalah persamaan garis singgung dan garis normal sama fungsi naik dan fungsi turun. Ini termasuk dari aplikasi dari turunan fungsi yang kemarin. Kemarin kita sudah bahas tentang sifat-sifat turunan. Nah, sekarang kita mau membahas kegunaannya. Kegunaannya turunan itu untuk apa? Sudah? Kalian baca dulu tentang subbab pertama, persamaan garis singgung dan garis normal. Oke, sudah dibaca? Ya, jadi dari penjelasan ini, yang bawah halaman 44 sampai yang atas ini, halaman 45, intinya adalah pada gambar ini. Ibu jelaskan dulu. Jadi perhatikan gambarnya, gambar 2.4, garis singgung tegak lurus dengan garis normal. Jadi ini adalah suatu diagram kartesius di mana ada sumbu X dan ada sumbu Y. Yang ini adalah kurvanya. Ini kurva, terus yang ini adalah garis singgungnya. Terus yang ini adalah garis normalnya. Jadi yang mau kita cari di sini adalah gradien garis singgung. Jadi gradien garis singgungnya ini. Gradien itu apa? Gradien itu biasanya dilambangkan dengan huruf M kecil. Itu namanya gradien. Lalu nanti lagi yang akan kita cari adalah persamaan garis singgung. Jadi garisnya udah ketemu. Misalnya kalau garis itu ada persamaannya ya. Misal Y sama dengan X kuadrat plus 3. Nah, itu namanya persamaannya. Jadi persamaan itu yang mau kita cari. Garisnya sudah ada seperti ini, kita mau nyari persamaannya. Dari mana? Ada rumusnya nanti untuk nyari persamaan dan nanti kita masukkan gradiennya. Jadi pertama-tama kalau nyari persamaan itu gradien dulu, baru nanti dimasukkan ke rumusnya. Lalu ada juga di sini garis normal. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dari garis singgung. Nah, ini kan nih ada lambang siku-sikunya kecil atau lambang 90 derajat. Ini artinya dia tegak lurus. Ini garis singgung, ini garis normal. Berarti kalau yang di sini nanti juga akan kita cari persamaan dari garis normalnya. Gimana cara mencarinya? Mencari persamaan garis normal itu rumusnya sama dengan yang tadi dijelaskan tadi. Cuman bedanya kalau garis normal itu kan karena dia tegak lurus dengan garis singgung, maka gradiennya adalah min 1 per gradien kedua. Oke, langsung aja ya. Dilihat sampai sini pasti belum paham, tapi nanti kalau udah sampai ke soal insya Allah kalian bisa paham. Ini rumusnya, sekilas info. Persamaan garis dengan gradien M dan melalui titik X1 Y1 adalah Y min Y1 sama dengan MX min X1. Nah, ini rumus yang Ibu katakan tadi. Jadi kalau diketahui sebuah titik, kita akan bisa mencari persamaannya dengan rumus yang ini, di mana kita akan memasukkan M-nya ke sini. X1-nya kan digantikan dengan ini, Y1-nya masukkan ke sini. Jadi nanti ketemu garis singgungnya. Ini rumusnya, ini wajib hafal. Y min 1 sama dengan MX min X1. Misalkan diketahui garis G1 dengan gradien M1 dan garis G2 dengan gradien M2. Kedudukan garis G1 dan garis G2 sebagai berikut. Jika dia sejajar, maka gradien 1 sama dengan gradien 2. Jadi maksudnya begini. Misal, Misal ini garis singgungnya.
ini garis singgungnya, garis singgung 1, ini garis 1. Ya, Ibu gambar lagi di sini ada garis 2. Yang mana setiap garis itu selalu mempunyai gradien. Gradiennya adalah M. Karena ini garis 1, maka ini M1. Karena ini garis 2, maka Ibu tulis di sini M2. Nah, untuk garis 1 sama garis 2 kan ini sejajar. Ya, dia berdampingan. Kalau sejajar itu berdampingan dia. Jadi kalau misalnya ini G1 ditarik garis lurus, G2 tarik garis lurus, itu dia nggak akan pernah memotong. Itu namanya dia sejajar. Nah, maka gradiennya si ini sama si ini itu sama. Itu kalau sejajar. Terus yang kedua, tegak lurus. Jika M1 kali M2 sama dengan min 1. Yang dikatakan tegak lurusnya tadi, misal garis 1 dengan garis normal. Ini tegak lurus. Misal garis normal ini gradiennya adalah M3. Maka untuk mencari gradien garis normal, kita lihat dulu dari sini ya. Berarti kan M1 dikali M3 sama dengan min 1. Ya, rumusnya tadi. Maka kita mau mencari M3. M3 sama dengan min 1 per, karena ini perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Jadi ini rumusnya. Kalau diketahui M1, terus nyari M3, maka rumusnya adalah min 1 per M1. Paham ya sampai sini? Nah, itu untuk gradien dan garis singgung. Sekarang kita lanjut ke subbab yang kedua, fungsi naik dan fungsi turun. Nah, kalian bisa dilihat ini gambarnya. Ini gambar fungsi naik, ini gambar fungsi turun. Sudah ada penjelasannya di samping. Nih, lihat. Misalkan X1 dan X2 dalam fungsi fx. Mana X1-nya? Ini X1, ini X2. Memenuhi A kurang dari X1, kurang dari X2, kurang dari B. Oke, jadi A lebih kecil dari X1, X1 lebih kecil dari X2, dan X2 lebih kecil dari B. Nah, ini masuk ke yang pertama ini ya. Jika berlaku hubungan fx1 kurang dari fx2, fungsi dikatakan naik. Oke. Nih, ini kan ini lebih kecil dari ini lebih kecil dari dari ini lebih kecil dari ini. Dari semakin kesini kan semakin naik. Dilihat dari kurvanya, maka dia dikatakan fungsi naik. Terus dilihat yang kedua, misalkan X1 dan X2 dalam fungsi fx memenuhi A kurang dari X1, X1 kurang dari X2, dan X2 kurang dari B. Jika berlaku hubungan fx1 lebih dari fx2, fungsi dikatakan turun. Nah, nih. Ini gambar fungsi turun. Dilihat kalau fungsi naik dia naik, kalau turun itu turun. Tuh. Naik turunnya suatu fungsi kontinu dalam suatu interval tertentu dapat dilihat dari gradien garis singgungnya. Fungsi fx merupakan fungsi naik jika gradien garis singgungnya bernilai positif. Jadi dia sebenarnya nggak perlu menggambar seperti ini, pun bisa dilihat dari gradiennya. Kalau gradiennya dia bernilai positif, maka dia fungsinya naik, sehingga ditulis seperti ini. Tapi kalau dia fungsinya bernilai negatif, itu dinamakan turun. Nah, itu kan kalau positif naik, kalau negatif turun. Kalau dia tidak naik dan tidak turun, maka gradien garis singgungnya itu adalah
0. Nah, ini dari sekilas info, dari ini wajib dipahami dan wajib hafal. Baik, itu tadi penjelasan tentang garis singgung, garis normal, gradien, fungsi naik, dan fungsi turun. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Buka halaman 51. Kita mau membahas nih. Contoh soal yang pertama. Grafik fungsi fx sama dengan min 4x kuadrat min 3x plus 1 melalui titik A 2, min 21. Tentukan gradien garis singgung fungsi f di titik A. Oke, siapkan bukunya dan pulpennya. Ibu mau menuliskan grafiknya ya. Grafiknya adalah fx sama dengan min 4x kuadrat min 3x plus 1 dengan titik A 2, min 21. Yang A yang ditanya adalah gradien garis singgung fungsi f di titik A. Jadi karena yang dicari adalah gradien, maka gradien itu kan simbolnya M kecil, maka M kecil yang akan kita cari. Caranya gimana? Caranya kita turunkan dulu ini. Fungsinya ini kita turunkan. Nah, kan gini lambang turunannya. Di turunan dari min 4x kuadrat min 3x plus 1 itu adalah pangkatnya kan 2. Masih ingat? Pangkat 2 dia dikalikan ke depan. Jadi 2 dikali min 4 hasilnya min 8x. Karena pangkatnya 2 dikurang 1 hasilnya 1. 1 nggak ditulis. Min 3x. X pangkatnya 1. Kalau pangkatnya 1 langsung saja berarti X-nya menghilang. Jadi tinggal 3. Hasilnya adalah min 8x min 3. Nah, setelah diturunkan, maka kita kan tahu ini titiknya adalah 2, min 21. Dimana 2 ini adalah X, ini adalah Y. Lalu setiap X ini diganti dengan angka 2. Nah, ini artinya setiap X diganti dengan angka 2. Di min 8, 2, min 3. Jadi jangan bingung. Ini dapat 2 dari mana? Dapat 2 dari sini. Dari titiknya. Titiknya yang X, bukan yang Y ya. Jadi 2 ini dari titiknya yang X. Terus lanjut. Min 8 dikali 2 min 16 min 3. Sama dengan punya utang 16, utang lagi 3. Berarti utangnya banyak. Ada 19. Sudah. Min 19 ini adalah gradiennya. Gradien atau disimbolkan dengan M kecil. Jadi yang soal pertama yang A ketemu. Gradiennya adalah min 19. Sekarang kita lanjutkan yang B. Yang B soalnya persamaan garis singgung fungsi F di titik A. Oke, persamaan garis singgung fungsi F di titik A. Baik, yang ditanya adalah garis singgung. Berarti kita kan udah dapat gradiennya tadi. Satu lagi yang belum adalah rumus persamaannya. Kita lihat yang tadi rumus pertanyaannya. Persamaannya yang ini. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Kita tulis Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, Y-nya ini tetap Y1 pakai titik yang ini.
Nah, titik Y-nya. Min 21 M pakai yang kita dapat dari yang A, min 19, X-nya karena nggak ada jadi tetap, min X1 nya pakai yang 2. Sudah? Sampai sini nggak bingung ya? Min 21 dari sini, min 19 dari gradien yang kita dapat tadi, terus 2 di sini dari sini. Ya. Sudah? Y min sama min jadinya plus 21 sama dengan, oke, kita kalikan min 19 dengan X, lalu kita kalikan min 19 dengan min 2. Min 19 kali X berarti min 19 X. Oke, min sama min hasilnya plus 19 kali 2 38. Sudah? Y sama dengan, nah ini kan dia konstanta, dia nggak ada variabelnya. Nah di sini juga dia konstanta juga, dia nggak ada variabelnya juga. Maka yang di sini sama di sini tuh disatukan. Yang 21 dia pindah ruas ke mendekati yang 38 karena dia sejenis. Turun min 19X plus 38. Nah ini pindah ruas. Plus 21 pindah ruas menjadi min 21. Y sama dengan min 19X. Dah 38 dikurang 21. Berarti hasilnya plus 3 dikurang 2 kan 1, 8 dikurang 1 itu ada 7. Ya, ibu ulang lagi. Kita pakai rumus persamaan sama seperti yang di atas. Y min Y1 sama dengan M2. Nah, ini gradien garis normal. Lalu Y-nya turun, Y1-nya balik lagi ke sini. Nah, min 21. 1/19 ini adalah gradiennya. X-nya turun, X1-nya 2. Sama kayak cara yang di sini tadi. Sudah? Oke, kita lanjutkan. Jadi bedanya yang ini sama yang atas adalah terletak pada gradiennya. Nah, terletak pada gradiennya. Itu yang membedakan. Oke, sudah. Lanjut. Y min sama min plus 21 sama dengan ini 1/19 kalikan dengan X lalu dikalikan dengan min 2. 1/19 X min pengalian pecahan masih ingat kan ya? Jadi kalikan yang atasnya 2/19. Oke, sudah sampai sini. Lalu ini 21-nya dijadikan 1 dengan temennya. Y ini enggak ada. Y sama dengan 1/19 X min 2/19 ini min 21. Nah, ini kan pecahan-pecahan. Kita buat supaya nggak ada pecahannya. Jadi bilangan asli semua. Caranya karena ini ada bawahnya penyebutnya 19, ini juga penyebutnya 19, maka dikalikan dengan 19 supaya dia 19-nya hilang. 19 dikali dengan Y hasilnya adalah 19Y sama dengan 19 dikali ini kan coret ya, jadi hasilnya adalah X 1X, satu yang harus ditulis ya, tinggal X saja. 19 coret dengan ini hasilnya adalah min 2. Nah, min 21 dikalikan dengan 19
Hasilnya berapa? Ya, 21 kali 19 hasilnya 399. Min 399. Sudah? 19Y sama dengan X-nya turun. Nah, min 2 dikurang 399. Berarti sama dengan min 401. Nah, sampai sini kita buat supaya ini ada di sini. Jadi X min, pindah ya, pindah ruas. Jadi min 19Y, ini turun min 401. Nah, kan sama dengan 0, karena ini kan pindah ke sini jadi habis sama dengan 0. Cuman kalau 0-nya di depan kan nggak luas, maka 0-nya kita pindah ke belakang. Nah, sini aja ya. Jadi X min 19Y min 401 sama dengan 0. Oke, udah ketemu. Jadi ketemunya X min 19Y min 401 sama dengan 0 yang ada di buku ini. Ini caranya seperti ini. Oke, sampai sini paham ya? Oke, buat latihan sekarang buka UK2. UK2 dilihat nomor 1, grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 5 menyinggung garis K titik x sama dengan min 1. Nah, berarti ini nomor 1 ini sama seperti ini tadi, cuman dia yang kalau tadi kan diketahui 2, ada x sama y. Kalau yang nomor 1 ini diketahui cuman x-nya saja, nggak masalah karena sebenarnya yang kita cari kan cuman yang dipakai kan cuman x-nya doang, jadi nggak apa-apa. Ini bisa gradien garis G adalah, nah nomor 1 dikerjakan caranya sama seperti yang A tadi, yang ini tadi, mencari gradien. Nanti gradien yang mana. Lalu yang nomor 2, garis K menyinggung grafik fungsi ini di titik ini, persamaan garis K adalah Oke. Yang nomor 2 ini yang pertama-tama kalian cari gradiennya dulu seperti yang A. Lalu setelah ketemu, oke, UK2 silahkan dikerjakan nomor 1 dan nomor 2 saja. Lalu nanti jawabannya tulis di kolom komentar ya. Jadi kerjakan nomor 1 dan nomor 2 saja, jawabannya tulis di kolom komentar. Itu tugas dari Ibu minggu ini. Oke, bisa dipahami ya? Baik, sekian untuk materi hari ini. Semoga bisa dipahami dan jangan lupa belajar di rumah karena nanti awal Juni kita sudah UAS. Bu Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.